Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita lihat bagaimana kita harus memprioritaskan terhadap ilmu tauhid ini. Tinggal berapa slide lagi ya. Tentu saja kita punya prioritas terhadap ilmu tauhid ini. Kenapa kita harus memprioritaskan ilmu tauhid ini? Jadi kalau misalkan secara urutan belajar gitu ya, secara urutan belajar basic keislaman kita, ya tentu saja urutan pertama adalah kita belajar ilmu tauhid ini. Ya. Kemudian selanjutnya setelah belajar ilmu tauhid, kita belajar terkait dengan Al-Quran. Ya. Dari mulai cara membacanya, ilmu tajwidnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang urutan kedua, urutan yang selanjutnya adalah setelah Al-Quran, ya kita belajar terkait dengan hadis. Mengetahui hadis-hadis, ya, doa-doa yang disebutkan dalam hadis-hadis, kehidupan kita sehari-hari. Baru kita belajar selanjutnya yang lain-lain. Belajar fikih, gitu, karena memang itu kewajiban kita, belajar fikih sholat, fikih zakat. Seperti itu. Itu kalau secara urutan ketika kita menguatkan kembali basic pengetahuan keislaman kita, penguatan keislaman kita. Seperti itu urutannya. Jadi pasti ilmu tauhid ini adalah di urutan yang pertama. Nah, ini yang poin yang kedua ini ya sudah saya sampaikan ya tadi, bahwa seruan yang dibawa oleh Nabi pertama sampai Nabi akhir zaman adalah risalah tauhid. Ini menjadi prioritas gitu. Siapapun Nabi dan Rasul dari awal sampai akhir, prioritas pertamanya adalah berbicara terkait dengan tauhid. Nah, hari ini juga sama. Ulama warasatul anbiya, para ulama, para ustadz, para kiai, seharusnya ketika mengajarkan kepada masyarakat, sebelum mengajarkan yang lain-lain, yang pertama kali diajarkan adalah terkait dengan ilmu tauhid ini. Kemudian menjaga ilmu tauhid ini adalah kewajiban bagi kita. Sepanjang hayat, sampai hari kiamat kelak, kita menjaga ilmu tauhid ini. Terutama kita sebagai orang tua, bagaimana juga wawasan yang kita miliki, kita mulai praktekkan juga di keluarga kita. Ya. Suami kepada istri, atau istri kepada suami, kepada anak-anaknya. Ya. Mulai. Misalkan ketika ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana menerapkan ilmu tauhid ini. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih fokus bagaimana aplikasi ilmu tauhid dalam kehidupan kita. Baik, sedikit lagi. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi memprioritaskan ilmu tauhid, kalau ini ketika umat Islam ini mengabaikan ilmu tauhid. Ya. Ketika umat Islam mengabaikan ilmu tauhid, maka yang terjadi adalah kekosongan. Akidah, kekosongan keyakinan di tengah umat Islam. Gamang, ya. Mudah frustasi, mudah mengeluh, pesimis. Ya. Ini adalah dampak ketika umat Islam ini mengabaikan ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid itu mengajarkan kepada kita optimis, mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan akhirat itu yang abadi. Ini prinsip-prinsip hidup semua, basic-basic. Kayak ketika kita lihat ada sebagian saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara kita yang beragama Islam gitu ya, kemudian dia pesimis, kemudian mudah mengeluh dan lain sebagainya. Sesungguhnya perlu penguatan berkaitan dengan ilmu tauhid ini. Kita lihat ya, dampaknya terjadi banyak penyimpangan, kerusakan, tidak punya orientasi hidup yang jelas, rapuh ya, dalam prinsip hidupnya. Bahkan lebih jauh lagi ketika kita abai terhadap ilmu tauhid ini, kita mudah ditindas, kita mudah dijajah, kita mudah diusir dari negeri ini. Kita tahu ya, sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah di antara spiritnya adalah spirit tauhid ini. Bagaimana mereka begitu yakinnya, para pejuang umat
umat Islam saat itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia hanya dengan modal babu runcing gitu ya, dengan peralatan seadanya, tapi mereka yakin akan pertolongan Allah sehingga mereka dimenangkan oleh Allah. Ini kan ilmu tauhid. Bagaimana peperangan-peperangan yang terjadi di saat awal-awal Islam itu selalu secara fasilitas, jumlah orang segala macam itu selalu sedikit. Tapi mereka punya ilmu tauhid ini, yakin akan pertolongan Allah sehingga Allah menangkan. Nah, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita sekarang tertimpa kondisi COVID-19 ini, kita tetap optimis sebagai seorang muslim bahwa ini akan segera berlalu. Maka kita hari ini adalah kondisinya bersabar, bagaimana kita bahu-membahu, tolong-menolong, saling menguatkan, saling memotivasi. Maka dengan cara seperti itu maka insya Allah pertolongan Allah akan turun. Nah, ini kan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini ada saya tulis beberapa ya. Yang pertama adalah bahwa ilmu tauhid ini mengajarkan keyakinan kepada kita khususnya sebagai umat Islam yang dengan argumentasi yang jelas, tidak terbantahkan, artinya tidak ada keraguan sedikit pun kita sebagai seorang muslimah terhadap akidah Islam ini. Kemudian ketika berbicara ilmu tauhid berarti ini berbicara terkait dengan rukun iman secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan kalau kita ingin melihat apakah ini ajaran sesat atau tidak, gampang cara mendeteksinya. Lihat terkait dengan rukun iman, lihat terkait dengan rukun Islam. Jadi kita tidak mudah menyesatkan orang, dan kita juga tidak mudah tergoda dengan iming-iming sehingga kita terbawa dengan pemahaman-pemahaman sesat. Ini basic ilmunya ini, ya, ilmu tauhid dan rukun iman dan rukun Islam. Yang ketiga, ilmu termulia dalam Islam, ya, sangat penting ilmu ini. Dan yang keempat adalah bahwa mempelajari ilmu ini bagi kita wajib, ya, artinya sebagai pondasi keislaman kita ini wajib. Adapun yang kaitannya lebih detail lagi, lebih rinci, itu kewajiban sebagian umat Islam harus ada yang mempelajari ini. Kemudian yang selanjutnya, bahwa bukti yang selanjutnya, Al-Quran sangat memperhatikan ilmu tauhid. Salah satu buktinya adalah selama 13 tahun wahyu turun di Mekah, tema sentralnya adalah terkait dengan tauhid. Dan yang terakhir, bahwa kita sebagai umat Islam punya kewajiban yang sama, bahu-membahu, saling mengingatkan, saling memotivasi terkait menjaga keyakinan kita sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan materi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.